Kisah Syekh Muzakir, ulama asal Demak yang makamnya terapung di tengah laut. Di kawasan Pantai Sayung, Demak, ada sebuah makam terapung. Dari garis pantai, makam itu cukup menjorok ke tengah laut. Ada jembatan penghubung dari pantai untuk wisatawan yang ingin berziarah ke makam itu. Di makam itu jasad seorang ulama besar Demak dikubur. Dia adalah Syekh Abdullah Muzakir. Akrab pula dipanggil Mbah Muzakir. Dulunya, ulama yang lahir di Dusun Jago, Desa Uringin Jajar, Kecamatan Meranggen tahun 1869 itu disebut-sebut sebagai pencetak kader kiai muda di Demak dan sekitarnya. Lalu siapa sebenarnya itu Syekh Muzakir? Pada masa lalu, Kabupaten Demak dikenal dengan Demak Bintoro, sebuah kerajaan Islam di Tanah Jawa. Kerajaan Islam ini menjadi barometer makin menguatnya pengaruh Islam di Nusantara. Kala itu, Demak menjadi pusat politik sekaligus dakwah Islam. Tak aneh jika di Demak para wali kerap berkumpul. Bahkan, Masjid Agung Demak dibangun bersama-sama oleh para wali. Pada masa selanjutnya, Demak juga dikenal sebagai kota wali. Ada pula wali yang dimakamkan di Demak. Paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Lokasinya berada di Kadilangu. Ada pula makam Syekh Jumadil Kubro dan Raden Patah. Di luar itu, masih ada makam sejumlah wali. Salah satunya adalah makam Mbah Abdullah Muzakir, atau Syekh Abdullah Muzakir. Barangkali, nama wali ini kalah populer dengan Sunan Kalijaga atau Sunan lainnya. Namun, makam Mbah Muzakir unik karena berada di tengah laut. Anehnya lagi, meski pesisir utara Jawa berhadapan dengan bahaya, tenggelam, karena penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut, makam wali ini aman-aman saja. Sebelum menjadi ulama, Syekh Muzakir banyak berguru pada para ulama, salah satunya dengan Syekh Soleh Darat. Sekitar tahun 1900, Syekh Muzakir menetap di Tambaksari, Bedono, Demak. Di sana dia menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmanah. Beberapa waktu kemudian dia menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imronah. Dari keempat istrinya, dia dikaruniai 18 orang anak. Dilansir dari demakcup.go.id, ulama yang sehari-hari bekerja sebagai petani Demak itu kebal terhadap berbagai macam senjata. Selain itu dia juga kerap diminta orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Walau begitu ia tidak meminta imbalan atas pertolongannya. Syekh Muzakir meninggal pada tahun 1950 di usia 81 tahun. Karomah Syekh Muzakir, lazimnya wali. Mbah Muzakir juga memiliki keistimewaan. Bila Sunan Kalijaga di Kebal membuat pilar kayu tata yang menjadi soko guru Masjid Agung Demak, maka Mbah Muzakir dikenal dengan sosoknya yang menguasai ilmu kanuragan. Usai meninggal pun, Mbah Abdullah Muzakir masih meninggalkan tanda karomah. Makamnya berada di sebuah pekarangan kira-kira seluas 30 meter persegi yang dikelilingi air laut. Ini adalah salah satu karomah yang diberikan Allah SWT kepada Syekh Muzakir. Makamnya tidak terendam air laut walau tanah-tanah di sekelilingnya sudah tenggelam. Ini pula yang terjadi pada makam istri dan anak-anaknya. Tak heran, makam Syekh Muzakir dan keluarga dianggap keramat karena tidak terkikis diterjang pasang surut air laut. Untuk menuju ke makam Syekh Muzakir, para peziarah harus berjalan sepanjang 700 meter melalui jembatan yang di kanan kirinya merupakan air laut. Karena keajaiban makam Syekh Muzakir itu, berkembang mitos bahwa masyarakat percaya makam itu mengapung dan tidak akan pernah tenggelam walau pasang air laut tinggi. Hal itu diyakini masyarakat karena keluhuran budi Syekh Muzakir yang semasa hidupnya melakukan syiar di wilayah tersebut dan sangat berjasa dalam pembangunan akhlak warga setempat, baik dalam ilmu agama maupun tradisi yang diajarkan. Mbah Abdullah Muzakir, pejuang yang dicintai masyarakat. Selain seorang ulama, Mbah Abdullah Muzakir juga dikenal sebagai seorang pejuang yang selalu menentang penjajahan Belanda. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, beliau selalu lolos ketika akan ditangkap oleh Belanda. Mbah Abdullah Muzakir juga dicintai masyarakat karena ketika masih hidup beliau dapat mengobati berbagai penyakit tanpa minta imbalan. Berdasarkan pengabdian beliau untuk agama, negara dan masyarakat itu, maka sangat patut bila Mbah Abdullah Muzakir dikenang hingga sekarang.